Halo, perkenalkan nama saya Heprilianti Haranda. Saya mahasiswa STPMD APMD Yogyakarta. Nomor induk saya 205200097. Prodi saya yaitu Ilmu Pemerintahan. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara pemerintah dan negara. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu kami, yaitu Bapak Sutoro Eko. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pemerintah dan negara. Ada 13 poin penting yang membedakan antara pemerintah dan negara. Yang pertama, negara soal wadah, atau bisa kita sebut itu organisasi, atau bisa dibayangkan itu sebagai koperasi gitu. Nah, kalau pemerintah itu berkaitan dengan pengurus dari wadah tersebut. Jadi pengurus tersebut secara berkala itu pasti berganti atau dari generasi ke generasi berikutnya. Kedua, secara genealogis, asal-usul pengetahuan dan tradisi. Nah, kalau negara itu adalah sebuah konsep yang sangat dominan dalam tradisi Eropa kontinental. Sedangkan pemerintah itu adalah sebuah konsep yang sangat kuat dalam tradisi Anglo-Saxon. Dulu itu merupakan kerajaan kekaisaran, orang tidak mengenal namanya stay negara di tradisi Eropa ini. Dan kita mengenal pertama kali dari Niccolo Machiavelli tahun 1500-an. Dia mengadakan konsep Stato, lalu berkembang menjadi Estado, ada pula menjadi Eta, dan ada State, lalu menjadi Stand. Semuanya sama dengan negara atau bisa kita sebut sebagai stay. Dalam pengertiannya, dia itu status yang duduk. Nah, ini sebuah organisasi yang duduk secara tegak lurus. Kemudian kalau government itu tradisi Anglo-Saxon, jadi artinya government atau pemerintah ini sebuah perwakilan dari rakyat, atau lebih tepatnya adalah self-government. Pemerintah dan pemerintah sendiri terpisah dari negara atau dari raja. Oleh karena itu, konsep government ini adalah pembebasan atau pembebasan atas negara. Jadi perbedaan antara Eropa kontinental dan Anglo-Saxon, yaitu Eropa itu membicarakan hukum administrasi. Kalau Anglo-Saxon itu adalah administrasi. Jadi Eropa itu adalah membicarakan hukum administrasi, kalau Anglo-Saxon itu membicarakan politik administrasi. Nah, hukum ini dalam rangka mendudukkan atau menjamin kebebasan dan keadilan bagi warga. Nah, kalau pemerintah itu berhubungan dengan politik dan rakyat. Oleh karena itu, ini tuh dinamakan pembebasan, dan Indonesia itu menganut keduanya. Yang ketiga, negara itu berkaitan dengan sentralisasi, birokratisasi, dan teritorialisasi. Karena menurut Max Weber, bahwa negara itu adalah hasil asosiasi manusia yang berhasil memonopoli penggunaan sarana-sarana paksa dan kekerasan secara aksa dalam wilayah tertentu. Nah, negara itu berkaitan dengan yang namanya sentralisasi, yaitu kayak kerjanya paksa gitu. Yang keempat, negara itu bersifat statis. Ya, kalau pemerintah itu bersifat dinamis. Statis itu negara harus bertahan, harus jangkanya panjang, harus awet, harus abadi, kecuali ada pergolakan lalu runtuh. Seperti organisasi, semua orang itu berharapkan organisasi ini terus ada gitu. Dari generasi yang sekarang ke generasi berikutnya, dan begitu seterusnya. Tetapi negaranya tetap harus ada gitu. Nah, kalau pemerintah itu dinamis.
Dinamis itu dalam pengertiannya dalam 5 tahun atau paling tidak 10 tahun pemerintah itu berganti. Dan paling penting dari makna dinamis ini yaitu seperti kalau kita mengikuti jalan pikirannya Soekarno, yaitu tentang bintang penuntun dinamis. Itu adalah sila keempat dan sila kelima Pancasila. Gunanya untuk mencapai tujuan negara. Dan ada di alinea keempat, yaitu Undang-Undang 1945, yaitu membentuk pemerintah negara Republik Indonesia untuk mencapai 4 tujuan itu. Jadi ini tuh tujuannya milik negara yang sudah digaris secara permanen atau secara statis. Nah, pemerintah itu punya fungsi untuk mencapai tujuan tersebut. Kelima, kepala negara bersifat simbolik. Kepala pemerintah itu bersifat eksekutif. Simbolik yang kita tahu kepala negara itu yaitu presiden. Banyak perannya yaitu simbolik, antara lain itu memimpin upacara bendera, upacara 17 Agustus, kemudian ketemu rakyat dan sebagainya. Yang keenam, negara adalah perekat bangsa. Pemerintah itu adalah pejuang bangsa. Jadi negarawan mempersatukan bangsa, kemudian pemerintah itu memperjuangkan rakyat. Nah, mengapa? Nah, negara adalah sesuatu yang dibikin abstrak sama dengan bangsa. Sehingga ada negara, ada bangsa. Bangsa itu sebuah imajinasi melampaui batasan-batasan yang sangat parokial atau identitas-identitas parokial, terutama suku, agama, ras, dan sebagainya. Dan pemerintah itu pejuang kedaulatan rakyat karena pemerintah itu dibentuk oleh rakyat. Yang ketujuh, negara berkaitan dengan eksistensi. Pemerintah itu berkaitan dengan representasi dan eksekusi. Eksistensi negara harus berdiri tegak, lurus, sehingga kita sering mendengar negara itu tidak boleh tidak boleh kalah sama preman. Itu contohnya. Ya, kalau representasi punya dua makna, yaitu yang pertama representasi secara hukum, artinya pemerintah itu mewakili negara, badan hukumnya negara. Nah, yang mewakili atas badan hukum namanya itu pemerintah. Kalau eksekusi, kalau representasi itu secara politik, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, termasuk parlemen. Mereka adalah representasi dari rakyat gitu. Nah, kalau 8, negara itu memiliki kedaulatan. Pemerintah itu memiliki kewenangan. Pemerintah itu adalah representasi dari kedaulatan rakyat ya. Ke-9, negara punya konstitusi, pemerintah punya legislasi dan regulasi. Konstitusi itu sama dengan organisasi seperti yayasan, seperti koperasi. Begitu berdirinya dia punya anggaran dasar dan rumah tangga gitu. Ini namanya konstitusi. Sedangkan pemerintah itu punya otoritas untuk legislasi. Tentu ini bersama parlemen. Kalau regulasi yang kita kenal itu sebagai peraturan. Ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan sebagainya. Nah, kalau bisa kita rangkum, yaitu konstitusi itu sebagai hukum dasar, legislasi itu sebagai hukum atau undang-undang, kalau regulasi itu peraturan.
Nah, ke-10, tidak semua orang itu menjadi pemerintah, sebaliknya semua orang itu menjadi warga negara. Pemerintah itu pemerintah itu kan organisasi negara. Nah, kemudian ada pejabat-pejabat yang disebut politik. Itu tuh namanya pemerintah itu tentunya tidak semua orang, karena mereka itu representasi politik. Nah, kalau kita kan setiap orang sebagai warga negara yang punya KTP. Jadi maksudnya itu kan tidak semua orang itu jadi presiden, tidak semua orang itu menjadi DPR, tidak semua orang itu menjadi anggota-anggota dewan atau politik gitu kan. Tapi semua orang itu mempunyai menjadi warga karena mereka semuanya mempunyai KTP. Nah, ke-11, pemerintah itu milik rakyat, negara itu milik warga. Balik lagi, pemerintah itu adalah representasi dari rakyat, kalau negara itu adalah milik warga karena negara itu adalah hukum atau sebuah organisasi gitu. Ke-12, negara itu soal hukum politik, bangsa itu soal budaya politik, pemerintah itu soal politik hukum, dan ekonomi itu tentang politik. Yang pertama, negara itu soal politik atau konstitusi. Nah, jadi hukum yang mendasari politik supaya politik itu tidak berkembang menjadi negara kekuasaan. Kalau bangsa itu soal politik, banyak politik, budaya itu politik, artinya budaya yang integrasinya sebagai politik atau sebagai konsep Bhinneka Tunggal Ika, jadi persatuan dalam keragaman. Kalau pemerintah soal politik hukum, itu politik hukum itu artinya hukum yang dibuat atau undang-undang gitu, yang dibuat oleh parlemen. Pemerintah itu adalah ekspresi dari kedaulatan rakyat dalam rangka untuk menjalankan konstitusi. Jadi pemerintah itu adalah bentuk pembebasan gitu. Nah, yang ke-13 itu adalah tidak bolehnya kita menghina negara. Contohnya, kita itu membakar foto presiden, terus kita menghina-hina negara kita, mengolok-olok negara kita, terus kita demo-demo kepada presiden dengan tidak setujunya begini, tapi dengan membawa dengan menghina presiden tersebut gitu. Itu tidak boleh, itu namanya mengkhianati negara. Nah, sini ada 13 poin penting yang sudah saya bahas, itu tentang perbedaan antara negara dan pemerintah. Saya ucapkan terima kasih